Haleluya. Shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan. Yang bersuka cita tempat ini boleh bersama kita angkat tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Demikian juga saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah secara online dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Tuhan Yesus melawat, menjamah dan berkati dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Satu kerinduan yang sama untuk kita dapat bertemu dengan Tuhan Yesus. Seberapa banyak yang kita hadir tempat ini, percaya kuasa Tuhan mengalir, memenuhi setiap hati, setiap tempat ini di bumi seperti di surga. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati kita sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan buat berkat anugerah-Mu yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kemurahan-Mu Tuhan, kami ada hari ini, kami ada detik ini, kami ada tempat ini Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu Bapa. Dan kami ucap syukur Tuhan, kami mau Tuhan bertemu dengan Engkau di pagi hari ini, di ibadah raya hari Minggu ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, Kau yang beracara Tuhan atas ibadah ini Tuhan. Engkau yang melawat setiap kami Tuhan, dan Kau yang menjamah setiap hati kami yang rindu dan haus akan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, setiap pujian kami, setiap sembah kami menjadi dupa yang harum bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Mari angkat setiap pujian kita, mari angkat setiap hati kita untuk memuji nama Tuhan, untuk kita berserah penuh di hadapan Tuhan. Bisa
Bersama untuk kita bagi berdiri. Jemaat saja mengatakan haleluya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta. Tuhan ditinggikan. Yesus Kaulah Raja, Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang bertata, yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan.
untuk lawatan-Mu yang dahsyat yang memenuhi setiap kami tempat ini. Dan kami mau lebih lagi bersuka cita di dalam-Mu Tuhan. Mari semua umat Tuhan yang percaya kita sambut Tuhan Yesus kita Raja di atas segala raja dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Sebab ada kuasa di dalam setiap pujian kita, amin. Yang boleh setuju kita boleh angkat tangan kita di depan Tuhan. Haleluya, sebab ada kuasa dalam pujian. Haleluya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Bilalah hadir, bila kita kuasanya mengalir dengan dasarnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hari dan jiwa. Kepada kuasa dalam pujian, Dia sanggup mengubah kekuatan lawan. Pujian umat-Nya. Tuhan Allah bertata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir, maka kita kuasanya mengalir dengan dasarnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hari dan jiwa. Kepada kuasa dalam pujian, Dia sanggup membuka kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Kepada kuasa dalam pujian, Dia sanggup membuka kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Kepada kuasa dalam pujian, yang sanggup membuka kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Kepada kuasa dalam pujian, yang sanggup membuka terkasih, masih semangat, amin. Haleluya. Kita percaya Allah mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya dan mengasihi Dia, amin. Haleluya. Kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, amin. Yang amin boleh katakan haleluya. Haleluya, aku diberkati Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Bapa sanggup, sebab Bapa sanggup limpahkan segala
Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Kau sanggup, sebab Kau sanggup limpahkan segalanya dan anugerah bagi kita semua. Sama besar bagiku, sama-sama nyatakan, aku diberkati karena Bapalah sanggup limpahkan segalanya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Bapalah sanggup, sebab Bapalah sanggup limpahkan segalanya dan anugerahnya besar, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Nyatakan kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Haleluya. Sudah dipuaskan oleh sukacita dari Tuhan Yesus kita, amin. Amin, haleluya. Mari saatnya kita masuk ke hadirat Tuhan kembali untuk kita menikmati kebenaran firman Tuhan. Percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian di dalam badai kehidupan. Percaya Tuhan Yesus setia dan Tuhan Yesus menolong dalam setiap pergumulan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya.
Di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Oh, ku nantikan dan ku sembah Yesusku, Haleluya, haleluya, haleluya. Sekalipun di tengah badai hidup, aku tidak akan menyerah ya Tuhan. Karena aku tahu Engkau turut bekerja di dalam kehidupan kami. Di dalam setiap pengalaman hidup, di dalam setiap proses kehidupan, aku yakin Engkau ada di sana. Engkau selalu beserta kami dan Engkaulah penolong di dalam hidup kami. Terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami rindu untuk mendengar suara-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk melakukannya. Biarlah firman-Mu boleh menjamah setiap hati, membuat yang lemah beroleh kekuatan, yang sakit beroleh kesembuhan, yang putus asa beroleh kembali pengharapan. Karena kami tahu Engkau hidup, Engkau berkuasa, dan Engkau Tuhan yang sangat mengasihi kami. Sehingga kami yakin percaya pagi hari ini Tuhan, kami buka hati, membuka telinga, mendengar firman-Mu. Dan hati kami siap agar firman-Mu yang tertabur dalam hati kami bertumbuh, berbuah-buah, mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan, dan kembali menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga dalam pengiringan kami kepadamu ya Tuhan, kami beroleh hati yang setia, hati yang taat, sampai Engkau datang kembali. Hamba-Mu ya Allah di dalam tangan-Mu, pakai untuk kemuliaan-Mu. Berbicaralah, pakai hati, pikiran, roh, jiwa, bibir, lidah kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau yang berbicara di tengah-tengah kami, sehingga yang kami dengar suara surgawi untuk kehidupan kami pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus yang siap diberkati, katakan sama-sama. Amin. Puji Tuhan. Pelatih lenggah Bapak Ibu. Puji Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Singer BL bawa kita semua untuk masuk ke hadirat Tuhan. Dan tentunya Bapak Ibu menikmati kehadiran Tuhan pagi hari ini. Ya, menikmati jamahan Tuhan dalam hati kita. Ya, sing maune dari rumah mungkin galau, ya mungkin menghadapi problem, menghadapi masalah, tapi kami yakin dan percaya saat Bapak Ibu memuji Tuhan dengan segenap hati, menikmati kehadiran Allah di tengah-tengah kami, mestinipun manah kita mak celes. Amin. Nggih mboten? Celes ya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita masuk ke minggu yang ketiga, bulan Juli. Wah, cepet banget, puji Tuhan. Ya. Dan bulan ini temanya adalah hidupku di dalam tangan Tuhan. Hidupmu juga di dalam tangan Tuhan. Hidup kita semua di dalam tangan Tuhan. Ya. Bapak Ibu hidupnya di dalam tangan Tuhan? Leres? Ya. Yuk kita katakan sama-sama, hidupku di dalam tangan Tuhan. 1, 2, 3 lagi. Hidupku di dalam tangan Tuhan. Amin. Hidupku juga di dalam tangan Tuhan. Ya, sampai hari ini dan sampai selamanya hidupku aku taruh di dalam tangan Tuhan. Ya. Orang yang berkata hidupku di dalam tangan Tuhan, yang meyakini bahwa hidupnya ada di dalam tangan Tuhan, dia akan mengakui bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang maha baik. Amin. Gusti panjenengan sae para saudara, Tuhan kita baik, maha baik. Ya. Yesus sangat baik. Ya, sekalipun apa keadaan kita,
Ku berkata, Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Haleluya. Bapa yang kita sembah bukan hanya Bapa yang maha baik atau sangat baik, tetapi sesuai dengan tema untuk minggu ini, untuk minggu yang ketiga ini, ya, Bapa kita adalah Bapa yang mampu mengubah yang tidak baik menjadi baik untuk kebaikan kita. Jadi di dalam tangan Tuhan apapun keberadaan kita, kalau kita menyerahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan, pasti kita menemukan yang namanya kebaikan. Ya. Bukan berarti tidak pernah mengalami kesesakan, tetap sama. Tetapi di end-nya, ya, ending-nya mesti baik. Ya. Kayak film India itu loh. Ya. Nah, pertama, wah, lakonnya dikapak nih, wah, diinjek-injek, wah, diplekoto, wah, dipapak-papak, nganti sing nonton melu jengkel, pengen ngetak gundule, ya, sing antagonisnya itu pengen diketak gundule. Tapi akhirnya, ya, setelah pahit, ya, ngombe jamu pahit sih, gitu, lalu akhirnya manis. Ending orang percaya kepada Yesus pasti manis. Sekalipun menghadapi tantangan kehidupan yang rasanya pahit, getir, tidak enak. Tapi percayalah, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita semua. Puji Tuhan. Gusti niku saya. Sebab itu ayat kita pada pagi hari ini, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Puji Tuhan. Haleluya. Kita baca bareng-bareng. Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Puji Tuhan. Ya monggo jumeneng sesarengan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Roma pasal 8 ayat 28. 1, 3. Dan kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pindah malih. 1, 3. Dan kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Puji Tuhan. Ya. Tuhan punya rencana di dalam hidup saudara. Tuhan punya rencana bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan punya rencana dalam hidup saya. Dan rencana Allah itu pasti baik, bahkan terbaik, lebih baik daripada yang kita rencanakan. Kita harus merencanakan gati-gati gagal, karena ternyata Tuhan punya rencana yang lebih baik dalam hidup kita. Ya. Temanya pada pagi hari ini adalah puji Tuhan. Setiap proses hidupku ada maknanya. Kemarin yang dikasih kepada ada artinya, tetapi saya ganti dengan makna sama saja. Setiap proses dalam hidupku ada artinya, ada maknanya. Setiap proses kejian dalam hidupku ada hikmahnya. Artinya ada sesuatu yang dapat kita petik, ada sesuatu yang dapat kita pegang. Ada sesuatu yang dapat kita jadikan pengajaran, pelajaran di dalam hidup kita. Ya. Agar kita melangkah dan langkah kita lebih baik. Puji Tuhan. Haleluya. Setiap proses hidup kita ada maknanya. Ya. Seperti ayat yang kita katakan tadi, Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan.
Kita semua pernah mengalami proses dan mungkin hari ini saudara sedang mengalami proses kehidupan semua. Ya, hanya prosesnya berbeda-beda, masalahnya berbeda-beda, tetapi semua masuk dalam proses. Dicemplung ke kawah condro di muka, ora adem ning panas saudara-saudaraku. Nek wayang begitu. Ya. Ada saat-saat yang indah dan ada saat-saat yang sulit. Benar apa benar? Ya. Pernah mengalami keindahan? Pernah. Pernah mengalami kesulitan? Pernah mengalami kesesakan? Ya, tapi dalam kesesakan, dalam kelegaan, di dalam segala perkara Alkitab katakan Tuhan turut bekerja. Ya. Nah, Tuhan kerja ke sing enak gitu, mesam-mesem ya, mesam-mesem. Ya, dagangannya laris, mesem, awake sehat 44, mesem. Tapi kadang pengalaman kita bukan hanya begitu. Ada saat-saat kita menghadapi yang sulit. Nah, namun sebagai orang percaya kita perlu memahami bahwa setiap proses hidup kita ada maknanya, ada artinya, ada hikmahnya, ada tujuan Allah di dalam kehidupan kita, ada rencana Allah yang ingin dinyatakan di dalam hidup kita. Ini yang harus kita pahami sebagai orang yang menaruhkan hidup di dalam tangan Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Tuhan memiliki rencana yang baik untuk kita dan Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Maka poin yang pertama, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Puji Tuhan. Tuhan turut bekerja bukan hanya satu, tapi segala sesuatu. Apapun yang sedang saudara hadapi, saudara kerjakan, saudara alami, ada Tuhan di sana. Ya. Ada Tuhan yang mendampingi saudara. Ada Tuhan yang turut bekerja di dalam hidup saudara. Puji Tuhan. Sehingga Allah turut bekerja berarti bahwa Tuhan tidak hanya bekerja dalam situasi yang baik, tetapi juga Tuhan turut bekerja di masa-masa yang sulit. Jangan pikir nek sulit itu ditinggalkan Tuhan. Ya. Jangan pikir wah aku dalam kesulitan ini ditok nih karo Gusti. Enggak. Kita harus yakin ayat ini. Kita percaya akan firman Allah ini. Bahwa Tuhan turut bekerja masa enak maupun masa sulit. Tuhan bekerja di sana. Puji Tuhan. Untuk apa? Ya, Dia menggunakan semua situasi dalam hidup kita ya, untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Amin, Bapak Ibu. Mau dijadikan pribadi saudara menjadi lebih baik dari hari ini, besok lebih baik. Amin. Besok lebih dekat Tuhan. Amin. Besok lebih cinta Tuhan. Amin. Besok lebih diberkati Tuhan. Besok lebih indah. Hari esok lebih indah daripada hari ini. Itu rencana Tuhan di dalam hidup kita. Kita melihat satu contoh, satu nabi yang luar biasa dahsyat ya. Musa ya. Allah punya rencana dalam kehidupan Musa, Bapak Ibu. Ya. Musa itu dilahirkan pada masa sulit. Sulitnya bagaimana? Karena Firaun mengeluarkan perintah supaya anak yang umur 2 tahun ke bawah sampai sing lagi ceprot cenger kok gua barbane ibu harus dibunuh saudaraku untuk orang Ibrani ya. Waktu itu orang Ibrani, orang Israel berada di tanah Mesir, diperbudak di sana. Wah kok cepet banget kembangnya. Wah demben mung 70 kok saiki jadi jutaan. Lah kok nek luwih akeh. Wah, maaf nggih. Nanti kalau lebih banyak Israel bisa menguasai Mesir. Wah repot ini nanti. Mereka lebih kuat, lebih banyak, Mesir akan dikuasai oleh Israel. Lalu Firaun mengeluarkan titah. Anak umur 2 tahun ke bawah. Ya. Ceprot, nek iku lanang, itu. Nek wedok ora apa-apa gitu. Nek lanang itu saudaraku. Dan akhirnya Musa lahir. Ya.
Ibunya kan bingung, piye iki? Tapi Tuhan turut bekerja, amin. Mendatangkan kebaikan. Tuhan turut bekerja dalam kelahiran Musa, dalam kehidupan daripada ibunya Musa, kakaknya. Dapat inspirasi, wes ben untung-untungan, kelek ke kali wae. Kelek ke kali. Soalnya nek engko mati neng kono wis ra ngerti, tapi nek di sini dislek itu kan wah ngeri ya. Taruh bikin pandan, perahu dari pandan taruh di situ. Kelek ke Sungai Nil ya. Begitu kampul-kampul sebenarnya bukan delalah saudara, bukan kebetulan. Nyat Allah punya rencana. Putri Firaun baru mandi di sungai saudaraku. Roh kampul-kampul kayak apa? Bayi. Wah. Bayine ganteng saudaraku. Wah, man dia rasa langsung iba hatinya, langsung belas kasihannya kepada anak ini saudaraku, kepada anak ini. Ya. Akhirnya diangkat jadi anak putri Firaun. Ya. Ini Tuhan turut bekerja dalam apa? Yang enak, ya enggak? Ya, lahir jadi dikeleke, mati keli, tapi diangkat jadi anak putri Firaun. Dipelihara di mana? Di istana, saudaraku. Golekne sapa sing iso neteki? Wah, kakak tadi ngomong, ada di sana ada, orang ngerti ibune dhewe saudaraku. Ibune sing neteki luar biasa rencana Allah itu. Tuhan turut bekerja di situ, ya. Akhirnya Musa jadi besar. Dibesarkan di Mesir, dibesarkan di istana, kepomo, ya. Ora bakal keluwen, tapi semua tersedia, ya. Klambine ya apik-apik, pangane ya enak, bergizi. Musa cepet gede, gagah, gotot, ya. Lebih gagah karo Pak Ishak ya, gagah meneh ya. Ini kurang gagah itu. Musa gagah saudaraku. Ya. Akhirnya jadi putri, anak putri Firaun, jadi anak di kerajaan Firaun. Dididik di sana. Ya, maka Musa ahli hukum saudara-saudaraku. Jangan pikir Musa tidak sekolah. Sekolah di Mesir, di istana itu ada gurunya mendidik dia. Maka Musa bisa nulis Taurat saudara-saudaraku. Karena inspirasi dari Allah dan apa yang ada di dalam benaknya dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan Allah, untuk kebaikan daripada umat Israel. Ya. Jadi gede, jadi gagah, jadi hebat, punya kuasa, ya segala-galanya dia punya. Ya, nek rencana Tuhan pas ngene iki penak nggih. Wah, dodol langsung laris. Ya, tuh semua menikmati. Wah, teman-temannya dukung dan semua, wah jalannya mulus semua. Wah, enak saudaraku. Ya. Tapi Tuhan mau membentuk kehidupan kita, memakai segala bentuk situasi yang ada di sekeliling kita. Akhirnya Musa sudah dewasa, keluar, nonton, sing kerja paksa. Loh, jebule sing di perbudak ini bangsaku, wonge podo karo aku. Aku dudu wong Mesir, aku wong Ibrani, aku anake turunannya Abraham, ya. Dia di situ lihat, dia merasa bahwa yang ditindas itu saudaraku, dulur-dulurku, ratrimo di hatinya. Aku ndek kekuasaan, aku gagah, ndak ada wong sing iso nglawan aku. Weh, ndelalah orang Mesir sama orang Israel gelut saudaraku. Wah, gelut. Wah, ketoke ya menang wong Mesir ya toh. Wong budak mungkin badannya juga wah bantingan saudaraku. Langsung Musa tarik wong Mesir ditarik. Sikat pisan bau gementas saudaraku. Wah. Melepek. Dut saudaraku. Lebokne pasir. Kubur di situ. Padang gurun itu pasir nggo ngubur saudaraku. Ya. Esoknya genti enek Israel padu karo Israel saudaraku. Tadine Mesir karo Israel. Lalu Israel dengan Israel dilereh. Jo padu kowe iki dulur. Kowe malah nesu. Apa kamu mau menyamakan saya seperti orang Mesir kemarin? Buak mati.
Kaget si Musa. Wah, wis do ngerti iki. Takut saudaraku. Takut. Ya, berita sampai ke Firaun, dia takut. Fase kedua, Musa harus lari. Ya. Tadi Tuhan bekerja pada masa membuat Musa enak everything. Tapi sekarang Tuhan mulai bekerja dengan yang tidak enak, saudaraku. Umur 40 tahun harus lari. Akhirnya sampai di Imam Median, ketemu Sipora, saudara-saudaraku. Akhirnya di sana dia dipek mantu, saudaraku. Ya. Kerjanya apa? Angon wedhus. Pirang tahun? 40 tahun. Bayang no. Diproses Tuhan, haleluya. Setiap proses ada maknanya. Setiap proses ada rencana Allah di sana. Dan rencana Allah itu pasti baik. Nenek kita ngalami gitu, waduh. Udah menturu kasur empuk. Diladeni, mangan apa baik enek. Sekarang ngenger morot tuwo, ya. Kudu cari air tiap hari, kasih minum domba, dan setiap hari di padang gurun menggembalakan domba, diproses selama berapa? 40 tahun. Sudah proses perang dino. Bapak sudah ngalami proses berapa hari? Ya, lagi diproses rong dino, telung dino, wis wah sambate ngaru ora sudah teriak-teriaknya Tuhan dan sebagainya. Musa diproses 40 tahun. Ya. Bukan tanpa rencana, tapi tadi dikatakan bekerja mendatangkan kebaikan supaya Musa bukannya siap ininya jadi wong pinter, tapi siap hatinya untuk memimpin bangsa Israel. Tuhan bukannya mempersiapkan lahiriah saudara, Tuhan mempersiapkan hati saudara, rohani saudara, itu lebih penting agar hidup saudara, hidup saya memuliakan Tuhan. Maka Tuhan turut bekerja membentuk. Akhirnya apa? Di dalam Bilangan pasal yang ke-12 coba. Bilangan 12 ayat 3 kalau tidak keliru. Tapi saya dapat dibaca. Bilangan 12 ayat 3. Monggo Umusi ketemu? Iya, 12 ya, betul lah. Kira. Nah. Wah, luar biasa. Jadi apa saudaraku? Diproses Tuhan saudaraku. Wong sing maune guarang, wong sing ngonbol kowe melawan aku, sikat mati ya. Ngendelke Musa di Mesir, Musa everything. Musa punya segala-galanya. Mau membebaskan umatnya, enggak mampu, enggak bisa. Tuhan perlu mempersiapkan Musa 40 tahun untuk membuat hati Musa apa tadi? Musa adalah orang yang lembut hati. Di muka bumi tidak ada orang yang selembut hatinya Musa. Ya, dalam PL, kecuali dalam PB, Yesus berkata, belajarlah kepadaku, aku lembut dan rendah hati, maka engkau akan mendapatkan ketenangan bagi jiwamu. Orang yang paling tenang kalau hidup dalam kelembutan dan kerendahan hati. Kalau saudara tidak ada kerendahan hati, tidak ada kelembutan hati, enggak tenang hidup kita. Karena roh wong ngene wis ewo. Wong kayak tuku TV ngono wis aku kudu tuku ya. Sudah begitu. Tapi orang lembut hati, orang rendah hati, ya, diangkat, tidak akan jungkel, tidak akan jeblok, diidak, ya, tidak akan cemet, saudaraku. Ya. Musa perlu 40 tahun dibentuk karakternya. Demikian juga dalam hidup kita, Bapak Ibu,
Hidup ini adalah proses. Apa yang kita alami sebagai orang yang menaruh hidup di dalam tangan Tuhan, harus tahu persis, ada maknanya, ada pelajarannya, ada hikmahnya, baik yang enak maupun yang tidak enak. Di sana Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Ya. Semua diproses. Daud diproses. Daud diurapi hari ini, jadinya raja, masih beberapa tahun mau dibunuh dan lain sebagainya. Proses. Rasul Paulus proses. Begitu bertobat, bukan mengasingkan diri 14 tahun di padang gurun Damsik, saudaraku. Diproses. Semua diproses. Saya diproses sejak saya belum kenal Tuhan, sudah diproses. Aku hidup dalam penderitaan, sudah sering saya saksikan. Hidup dalam penderitaan. Orang tuaku tidak memeliharaku, sampai aku ikut orang dan lain sebagainya. Wah, pahit, sakit, saudara-saudaraku. Tapi waktu aku mengenal Tuhan, proses. Ya. Aku dhisik begitu supaya kenal Kristus. Coba aku penak nggak kenal Kristus, saudaraku. Ya. Coba aku hidup berkelimpahan, belum tentu kalau kenal Kristus. Tapi penderitaan itu membuat untuk mengenal Tuhan, dan itu hal yang teramat penting. Jiwaku selamat di dalam tangan daripada Yesus. Puji Tuhan. Jadi yang pertama, yang kedua sekarang, puji Tuhan, haleluya. Saya tadi dibaca dulu tadi, saya yang pertama tadi ayat Mazmur, monggo kita pause ya. Ayat pendukungnya 1, 2, 3. Tuhan akan menyelesaikan apa yang dituju bagiku, artinya menyelesaikan bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya, janganlah kau sia-siakan perbuatan tanganmu. Ini seruan dari Daud waktu menghadapi kesesakan. Ya. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang menaruhkan hidup di dalam tangan Tuhan, di dalam kesesakan, kemana dia mengadu? Kemana dia curhat? Kemana dia minta tolong? Kepada satu pribadi yang namanya Tuhan, yang mau bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ya, jadi aplikasinya adalah percayalah bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Sebab itu dalam kesesakan, dalam apapun yang sedang kita alami, jangan menyerah atau putus asa dalam situasi yang sulit, tapi berdoalah dan mencari pimpinan Tuhan dalam setiap keputusan kita. Dalam keadaan terpuruk, satu yang harus kita lakukan, kelet karo Gusti, intim dengan Tuhan. Ojo melayu golek nang dukun ya, tapi di kaki Tuhan, untuk Tuhan yang bekerja untuk mendatangkan kebaikan tadi. Puji Tuhan. Terus yang kedua, puji Tuhan, kebaikan Tuhan berwujud dalam proses hidup. Jadi dalam proses hidup itu walaupun mungkin gak enak, pahit saudaraku, tapi tetap melihat tangan Tuhan, kebaikan Tuhan hadir di sana. Puji Tuhan. Ya. Satu Korintus 4:17 itu, sebab ketidakbahagiaan atau penderitaan ringan yang sifatnya sementara ini mendatangkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Paulus menaruh hidupnya di dalam tangan Tuhan. Walaupun secara lahiriah ya, semua manusia merosot dalam penderitaan ya. Tetapi Paulus tidak melihat yang lahir, tapi melihat yang batin, bukan melihat yang fana, apa yang dialami, diterima di dunia, tapi dia melihat yang langgeng ya. Sak rekoso-rekosone neng jagat, nek dibanding dengan kelanggengan penake neng langgeng, wiji enak langgengi. Belum enak sing di sini sing nandingi, belum ada. Sebab itu bertahan, jangan pernah mau tinggalkan Tuhan ya. Tetap setia kepada Tuhan,
Karena meskipun mungkin kita di dunia nggak dapat upah, tapi di sana tetap ada upah yang lebih hebat dari yang kita terima di dalam dunia. Jadi di tengah kesulitan pun kita bisa melihat bahwa ada tangan Tuhan. Contoh yang real adalah Yusuf, saudaraku. Yusuf itu dibenci oleh saudaranya, ya lalu akhirnya dibuak, saudaraku, dianiaya, tetapi dia tetap menjaga hati sebagai orang yang percaya kepada Allah. Dia enggak sakit hati, dia enggak benci, dia enggak melawan, dia enggak ganti memusuhi, tapi ngalah, saudaraku, ngalah. Ya. Dan akhirnya jual, saudaraku, sing ngedol dulure dhewe, coba bayangkan. Jadi budak belian. Orang budak belian itu enggak punya masa depan. Karena budak belian itu hidupnya, nasibnya di tangan tuannya, mau digebuki, mau diida-ida, mau kon mangan letong, wah itu senenge tuannya, saudaraku, itu budak belian. Ya, enggak punya masa depan. Jadi sebetulnya Yusuf tidak punya masa depan, saudaraku, sebagai budak belian. Ya, tapi sekali lagi Tuhan punya rencana dalam kehidupan Yusuf. Tuhan turut bekerja dalam kehidupan Yusuf. Dituku, ya, wong Mesir, saudaraku, Potifar dibeli. Dan singkat cerita, di rumah Potifar, Yusuf bukan sebagai budak yang didak-idak, saudaraku, dadi tuan, saudaraku. Luar biasa enggak? Budak belian ini dipercaya karo Potifar. Ya, justru di situ dia jadi bosnya, saudaraku. Yusuf jadi bos. Ini Tuhan turut bekerja bagian yang enak. Batur munggah kasur, saudaraku. Ya, nang kono dihormati. Wah, semua diserahkan ke Yusuf. Semua. Karena Potifar melihat bahwa Tuhan menyertai Yusuf, saudaraku. Diserahkan kabeh. Ya. Wah, itu masa enaknya, ya. Wah, enak. Batur munggah kasur semua. Rasanya enak semua, udah kuasa, ya, kabeh nurut di situ. Puji Tuhan. Enak toh? Nek kita neng dhuwur kabeh nurut dan lain sebagainya, sudah. Tapi ternyata cerita tidak cukup sampai di situ. Tuhan punya rencana. Ada proses yang harus dijalan oleh Yusuf supaya Yusuf siap menjadi pemimpin. Yusuf siap menjadi kepala negara, bukannya kepala rumah tangga. Ini dididik kepala rumah tangga dulu, ya, artinya menguasai rumah tangga dulu, nanti akan dididik menjadi kepala negara, saudaraku, pemerintahan, kecuali mahkotanya Firaun, saudaraku, dididik di sana, ya, untuk tugas yang lebih gede, saudaraku, perlu diproses, perlu karakternya dibentuk, perlu hatinya dibentuk, perlu menjadi orang bukan hanya pinter di sini, tetapi hatinya mengasihi Allah, hatinya rendah hati, hatinya lembut, hatinya mampu membuat setiap orang yang ditemukan simpatis dan menikmati berkat dari orang tersebut. Berkat bukan berarti duit, ya, tetapi kehadiran kita membuat orang sejuk, itu berkat yang luar biasa. Puji Tuhan. Akhirnya Yusuf difitnah. Marga bojone Potifar demen, ya, bertepuk sebelah tangan, saudaraku. Cinta tak sampai, ya. Hasrat hati memeluk gunung. Weh, gunungnya meledas, saudaraku, ya ora sida, saudara, ora sida dipeluk, ya. Ya, akhirnya dijebloskan ke dalam penjara karena fitnah. Harus meringkuk dalam penjara, pahit, saudaraku. Tapi di tengah kepahitan ada Tuhan di sana. Untuk belas kasihan, kepala penjara jatuh hati kepada Yusuf. Di tengah penjara dikai kekuasaan, mimpin, ya. Jadi penggede nenggon kepala penjara, ya. Ngatur maling-maling, saudaraku. Jadi di tengah penderitaan sekalipun, kalau memang itu Tuhan berencana dalam hidup kita, ada tangan Tuhan di sana. Penderitaan yang kau alami, ada tangan Tuhan di situ. Ada tangan Tuhan di sana. Saya pernah mengalami penderitaan yang sangat berat, ya. Ya.
sudah sering saya ceritakan. Tahun 2013, asam lambung, stres, depresi, semua tahu, saudaraku. Saya geletak di sini, ya dipaksa untuk ke kandang sapi. Sedangkan saya itu enggak maunya apa? Wedi jarum, saudaraku. Jadi Om Musi bapak saya, ayo, sudah enggak usah, ayo Om, harus. Wah, gua antar ke rumah sakit, saudaraku. Diperiksa di sana, saudaraku. Wah, wedine orang. Akhirnya saya minta pulang, harus tanda tangan, enggak apa-apa, pulang. Enggak opnam di sana, enggak mau opnam, saudaraku. Akhirnya saya mengalami, waduh, wis wangris kembung, ini gede, gelegek ora iso, ya, enggak amblas ke sana juga enggak iso. Wuk. Wah, napas itu hanya di sini, saudaraku. Beberapa bulan, saudaraku. Kayak mangan mau tekan di sini, saudara, enggak iso mangan, saudara. Lihat anakku tergeletak tak berdaya. Itu tanggung jawabku. Aku pagi harus ngangkat, pagi harus mandikan, harus kasih makan anak saya yang lumpuh itu. Ya, sore harus mandikan. Tapi aku enggak berdaya, enggak bisa apa-apa. Hatiku menangis pada waktu itu. Itu yang membuat saya depresi, melihat anakku, melihat saya enggak berdaya, saudara. Wah. Kadang malam, ya keluarga anak saya Wiki ya di depan, saya di belakang, di ruang tamu. Saya malam jalan-jalan di ruang tamu. Ya, kita mau bilang, tapi seperti hati itu, udah anak-anakmu istirahat, ya siang kerja ya biar istirahat, enggak usah. Ini ujian iman. Kemana kamu harus mengadu? Kemana kamu harus minta tolong? Ada satu, Dia. Sehingga Tuhan mau dalam hidup saya, dalam mengalami seperti itu, supaya lekat kepada Tuhan. Imannya supaya lebih besar, itu tantangan iman, saudara-saudaraku. Ya. Akhirnya Tuhan itu baik, saudara-saudaraku. Ada dokter di Jakarta, dokternya masih gadis. Ya. Kalau saya ke Jakarta, terhadap saya seperti orang tua, jadi panggil papi. Tahu-tahu dia WA saya, papi harus cepat ke Jakarta, kalau tidak bahaya, karena dia ahli psikologis. Ya. Dia tahu persis, uang sing ngadapi seperti ini, nek sing dijak ngomong, ya, orang mau depresi, iso kelewati soedan. Ya. Jadi harus ada yang ngomong, saudaraku. Harus ada yang mendampingi, saudaraku. Harus berangkat ke Jakarta. Besok harus berangkat, dikirim tiket, Bapak Ibu. Soalnya dulu enggak mampu, enggak bisa. Wah, leren saite wis kaya kelipuk, saudara-saudaraku. Tapi berjuang harus ke Jakarta. Ya, dalam benak saya, Tuhan, kok aku loro kaya ngene, apa dosaku apa ya Tuhan, salahku apa ya Tuhan, kok aku melayani Tuhan kok menderita kok gini. Langsung seperti itu, Bapak Ibu. Ya, tapi jawaban Tuhan apa? Jawaban Tuhan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Sampai di Jakarta itu terlambat, saya dikasih bekal sego lembek anak saya, Vicky, ya, enggak tahu sama abon atau apa gitu. Nang bandara wis raisin mangan, wes koyar mati tenan, saudaraku. Ndelok sing jemput telat sisan, saudaraku. Wah, mati. Begitu dok sampai di Jakarta, langsung ke klinik gitu. Udah, langsung ke klinik, saudaraku. Klinik yang dokter ini tadi yang panggil saya ini. Langsung diperiksa, saudaraku. Dokter yang meriksa, saudaraku. Wah. Terus dokternya gak resep, saudara-saudaraku. Terus dokternya yang bayar, saudaraku. Lho, ora penak lho ya. Jadi di tengah penderitaan, Tuhan turut bekerja, tetap menunjukkan kebaikannya. Di tengah keadaan seperti itu, ada tangan Tuhan menghibur. Wah, nek bayar piro? Enggak bayar, saudaraku. Diperiksa, dokter meriksa gak resep, dibayar dhewe. Nah, kelihatan tidak perlu opnam, tinggal di gereja. Gereja, SUE, panganan wis teko, saudaraku. Ya Gojek, teko, bisa ada Gojek temben. Gojek, buah, semua datang. Ya.
dalam penderitaan melihat bahwa Tuhan turut bekerja. Ya, jadi kebaikan Tuhan itu berwujud dalam proses hidup, sedangkan di proses ini, walaupun sak loro-lorone kaya ngopo, ya, saya sudah rasanya neng kayak memati begitu. Akhirnya saya sebulan di Jakarta. Puji Tuhan, Tuhan turut bekerja. Akhirnya masih hidup sampai hari ini, bisa melayani Tuhan. Ya. Penderitaan yang kedua, sebelumnya itu waktu kehilangan istri, mendadak meninggal saudaraku. Loh kok ora kondo-kondo, adate ora mati kok mati gitu ya. Gitu. Lah, itu penderitaan yang luar biasa. Wah, wis kok ndak iso apa-apa, wis kaya jagate runtuh. Udah peteng dedet limangan. Tapi di tengah keadaan sedemikian, sekali lagi Tuhan hadir di sana memberi kekuatan. Ya, waktu itu akhirnya 2009, 2010 ketemu Om Musi, melayani bareng-bareng sampai hari ini, sehat walafiat, melayani, hidup dalam kekeluargaan, saling mengasihi. Saudara-saudaraku, kita dibangun menjadi satu keluarga, bukannya jemaat gereja, tetapi kita saudara di dalam Tuhan. Amin, Bapak Ibu, yang harus saling mengasihi. Tuhan bekerja di sana, Tuhan bekerja di dalam kasih itu. Kalau kita saling mengasihi, ya, kesanalah berkat Allah dilimpahkan katanya. Sehingga bagaimanapun keadaan kita hari ini lebih baik dari 2010. Amin. Betul Pak Musi? Ya, hari ini lebih baik dari 2010 waktu kita memulai, ya. Ya. Kita tidak memandang jumlah jemaat, tapi kita memandang hati yang dipersatukan menjadi satu keluarga untuk memuliakan Tuhan. Tidak ada sesuatu apa-apa, kue miskin, kue kaya, tidak ada. Yang ada kita, anak-anak Tuhan, anak-anak Bapa yang harus hidup saling mengasihi. Ya. Aplikasinya, percayalah bahwa kebaikan Tuhan berwujud dalam proses hidup kita. Jangan hanya fokus pada hasil akhir aku mbok ngene tidak, tapi juga pada proses hidup kita. Dinikmati prosesnya Tuhan, melihat tangan Tuhan. Maka hal yang terpenting adalah berdoa dan mencari pimpinan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Yang terakhir, puji Tuhan. Yang terakhir adalah rencana Tuhan adalah yang terbaik. Amin. Amin. Bapak Ibu percaya rencana Tuhan yang terbaik? Amin gitu. Oh semangat nih ya. Kok Musi ndadak lo kok ndak ada suara. Kok jangan sampai ini nanti Om Musi bilang lo kok nggak ada suara. Jangan ya. Respon. Amin, amin, amin. Ya gitu. Orang ndadak lo kok ndak ada suara. Ayo jemaat ndak banyak maupun tuwek-tuwek apa yang sebelumnya di sini enggak banyak tuwek enom akeh. Semangat sing tuwek pendetane mbae pendeta paling tuwek sehane nom-nom kabeh. Kudu semangat nggih. Nggih Mbak Vicky, Tuhan memberkati. Haleluya. Nek nang kono semangat ora? Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ayo rencana Tuhan apa ya? Menekankan bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik untuk kita. Rencana Tuhan adalah yang terbaik dan Dia akan menggunakan segala sesuatu untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Mau dibentuk Tuhan menjadi pribadi yang lebih baik? Oh, amin. Ekonominya lebih baik? Amin. Nasibnya lebih baik? Amin. Sahabat-sahabatnya juga lebih baik? Oh, amin. Semua baik karena Bapa itu sangat baik ya. Yuk kita baca bareng-bareng. Ini rencana Tuhan itu baik. 19:1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu terhadap aku, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dalam Yesus ada harapan. Jangan terkubur dengan masalahmu. Ya.
Jangan terhimpit dengan masalahmu. Tapi buka telinga, dengar firman Allah baik-baik. Bahwa rencana Allah tidak jahat, tetapi memberi hari depan yang penuh harapan. Hari depan saudara semua indah, puji Tuhan. Walaupun sekarang lagi gelap, orang apa-apa, Tuhan turut bekerja. Dia datang memberi terang supaya kita segar, bugar, semangat. Kayak Mbak Windy kayak semangat ya. Geprae semangat di sana. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi klik penutupnya, puji Tuhan. Haleluya. Jam piro iki? Wah, wih, wis meh. Jam 11, puji Tuhan. Ayo penutup. Mari kita baca bareng-bareng 1, 2, 3. Setiap proses hidup kita ada maknanya, ada rencananya Allah ya. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kebaikan Tuhan berwujud dalam proses hidup kita. Dan rencana Tuhan adalah yang terbaik. Mari kita percaya dan mengandalkan Tuhan dalam setiap situasi. Dan percayalah bahwa Dia memiliki rencana yang baik untuk kita semua. Percaya rencana Tuhan baik untuk saudara? Ayo mesem, ya, haleluya. Harus mesem, harus semangat, ya. Puji Tuhan. Tua ora apa-apa, naik mesem guyu dadi nom. Rumah saku ku jek 50 ya. Puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi, dalam setiap situasi percayalah bahwa Dia memiliki rencana yang baik untuk kita. Jangan tenggelam dengan masalahmu, dengan sakitmu. Pandang ke depan. Ada Yesus yang menunggu, memberi harapan kepada saudara. Hari depan penuh harapan, kesembuhan, pertolongan, mengangkat hidup saudara. Asal saudara mau mengasihi dan melekat kepada Tuhan, agar rencana Allah terjadi dalam hidup saudara. Ya, Iwa usus soto babat, Tuhan Yesus memang hebat. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Monggo musik depan, puji Tuhan. Haleluya. Ya. Ya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan pujikan satu pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Puji Tuhan. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik. Pun kertas sedikit kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Puji Tuhan. Hanya kita ganti kata-katanya dalam bahasa Jawa. Enggak apa-apa Ibu, ikuti aja. Tolong. Ya. Puji Tuhan. Jawa, yang Jawa tadi sudah di situ. Nabia tadi sudah masukkan di situ tadi. Puji Tuhan. Gusti ingkang maha sae, Gusti ingkang tresno dateng kula. Matur nuwun dateng Gusti Yesus, boten nate telas tresno asih dalem. Boten
tresnanyo dumateng kawula. Kita ulangi dari depan. Gusti ingkang maha sae, ingkang maha sae, Gusti ingkang tresna dhateng kula. Gusti kula matur nuwun, sampun paring berkah kangge ing dinten menika. Kula saos syukur, amin. Mari kita bersama bangkit berdiri. Saos syukur datang Gusti Yesus, boten nate telas tresno asih saenggal boten ngantos kantung pitulungan dalem ageng katresnanyo dumateng kawula. Kula saos syukur, kula saos syukur dateng Gusti Yesus, boten nate telas tresno asih dalem tos katung pitulungan dalem ageng katresnanyo dumateng kawula. Tansah enggal, tansah enggal boten ngantos kantung pitulungan dalem ageng katresnanyo, ageng katresnanyo, ageng katresnanyo, ageng katresnanyo, ageng katresnanyo, ageng katresnanyo, ageng katresnanyo dumateng kawula. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, bahwa Engkau turut bekerja dalam setiap kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan. Tanamkan firman-Mu ini dalam hati kami, agar kami tidak mudah terpuruk, agar kami tidak mudah terkapar oleh karena situasi dan keadaan. Karena kami tahu ada Tuhan yang menyertai kami, ada Tuhan yang bekerja untuk kami,
Ada Tuhan yang menolong kami. Ada Tuhan yang menyembuhkan kami. Ada Tuhan yang memberkati kami. Ada Tuhan yang menuntun kami. Ada Tuhan yang membimbing kami. Ada Tuhan yang menjagai kami. Ada Tuhan yang melindungi kami. Tuhan segala-galanya dalam kehidupan kami. Hidup kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya kami terpelihara, kami terjaga, dan kami hidup dalam pemeliharaannya. Terima kasih untuk firman-Mu, tanamkan, jadikan kekuatan hidup kami, untuk kami terus berjalan mengiring Tuhan, sampai Yesus datang kembali. Kami terima firman-Mu dengan penuh sukacita dan syukur, di dalam nama Yesus, yang sudah diberkati. Yuk katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan. Wekdal kula aturaken wangsul. Puji Tuhan. Baik, terima kasih untuk Bapak Pendeta Ishak Saudara Maji untuk penyampaian firman Tuhan yang luar biasa bagi kita. Diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini, amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Sebab Dialah segalanya, besar maupun kecil, di dalam Tuhan Yesus kita. Amin. Bapa di dalam surga yang mulia, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang luar biasa Tuhan, yang menguatkan kami Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, dan Engkau bekerja untuk setiap kami Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan Tuhan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini Tuhan, kiranya Kau juga memberkati setiap apa yang jemaat lakukan, jemaat bekerja Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan setiap ladang usaha yang mereka kerjakan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk pengelola keuangan gereja ini Tuhan, kiranya Kau memberikan hikmat di dalam mengelola keuangan ini, juga memberkati persembahan ini Tuhan, kiranya semakin memperlebar kerajaan surga-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan persembahan kami di dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan menyaksikan warta jemaat pada bulan Juli.
Baik, karena ada kendala teknis, mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir setiap ibadah yang berlangsung di gereja kami. Ada ibadah raya hari Minggu setiap pukul 9 tempat ini, kemudian ada ibadah Joy Kid setiap pukul 9 pagi juga di tempat ini, kemudian ada ibadah tengah minggu setiap hari Kamis, dan ibadah anak muda, ibadah youth setiap hari Sabtu pukul 5:30 sore di tempat ini, dan ada doa intim pribadi sebelum ibadah berlangsung di tempat ini. Kemudian untuk informasi selanjutnya di bulan Juli dibuka kelas baptisan dan akan dimulai pada pertengahan bulan Juli. Baik, terima kasih untuk informasinya. Kemudian juga untuk Kamis tanggal 24 Juli tahun 2025 ada ibadah pujian, penyembahan dan kesaksian di pukul 6 sore di tempat ini. Demikian kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom, apa kabar Bapak Ibu? Sehat semua? Haleluya, haleluya. Doa saya terkhusus untuk Ibu Vicky sembuhnya secara sempurna. Amin. Ya, kita melihat bagaimana beliau luar biasa di proses Tuhan. Tapi kalau sampai hari ini kita dapat bersama beribadah itu karena Tuhan. Percaya bahwa Tuhan sudah tolong Ibu Marni, tolong Ibu Susi, Tuhan juga tolong Ibu Vicky. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kaitannya dengan Mbak Feby tadi sampaikan bahwa hari Kamis, besok Kamis Bapak Ibu biasanya kita adakan doa, ibadah doa. Besok Kamis kita akan adakan ibadah pujian dan kesaksian serta penyembahan. Jadi Bapak Ibu, saya mengundang saudara untuk hadir. Kita bersaksi, kenapa? Supaya saling menguatkan, amin. Saling menguatkan, imannya diteguhkan dari kesaksian-kesaksian yang saudara tangkap, saudara dapatkan. Itu kerinduan saya. Mbak Vicky, apa kabar? Haleluya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kemudian ada pengumuman yang lain? Tidak ada pengumuman yang lain ya. Baik, saya kira tidak ada tambahan lagi. Saya undang saudara bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Kaulah segalanya, Dia bagiku, Dialah segalanya. Besar kecil, korbankan dirinya, Dia selamatkanku. Dialah segalanya, Segalanya Dia bagi. sekali lagi dengan iman kita katakan, Segalanya haleluya, Dia bagiku. amin. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu, Seperti air madu
Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Engkau berhadirat di tempat ini. Kami menikmati kasih kuasa Tuhan. Kami menikmati hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan dengan iman kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Setiap proses ada maknanya, dan kami percaya maknanya adalah yang terbaik bagi kami, yang terbaik bagi kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Benih yang ditaburkan kami pastikan akan tumbuh di hati kami yang paling subur, berakar kuat, bertumbuh dan berbuah. Berkati Bapak Pendeta Ishak Sudarmaji dalam pelayanan beliau semakin berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan. Pagi hari ini kami juga tidak lupa berdoa untuk saudara kami Bapak Ranto yang saat ini ada di rumah karena asam lambungnya naik. Dari tempat ini kami bersepakat berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menyembuhkan, memulihkan, sehingga kami melihat besok minggu bersama kami beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk ibadah Kamis, ibadah spesial untuk pujian dan penyembahan, kesaksian yang akan menguatkan kami bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, yang berkuasa menolong, memampukan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan setiap jemaat di tempat ini yang hadir dalam segala pergumulannya. Kami percaya pulang mendapatkan pintu-pintu berkat. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami tutup ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku, keluargaku dalam Kristus, pulanglah membawa damai sejahtera dan berkat daripada Tuhan. Diberkati keluargamu, diberkati hidup nikahmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati kuliahmu, diberkati sekolahmu, diberkati masa depanmu. Setiap langkah kakimu disertai Tuhan. Tangan yang kau kerjakan diberkati Tuhan. Terima berkat yang besar ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama saya katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Selamat pulang.